Halo bro, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob. Nah di channel saya kali ini saya akan mereview sebuah mesin bor ya dari Fujiyama yang mereknya sangat menarik nih. Apa? Kusuka. Ya, ya jadi ini mesin bor ya by Fujiyama ya mereknya Kusuka ya. Nah ini bor apa sih ya? Dari harga mesin bor ini under 200 ya, jadi nggak sampai 200.000 teman-teman. Nah menarik kan, 200 nggak sampai 200.000 dapat mesin bor dari Fujiyama lagi. Nah seperti apa ya, bagus nggak sih? Kita akan review sama-sama ya. Yuk kita review dulu seperti apa bor Kusuka 10 mili ini. Oke, jadi ini ya teman-teman bornya Kusuka dari Fujiyama ya, model KR60 10 mili. Jadi ini bor 10 mili, bukan bor 13 mili ya. Jadi mata bornya maksimal 10 mili ya. Kemudian dayanya 220 ya, wattnya 350 watt. Jadi ini cukup kecil. Kemudian speednya itu sampai 2700 ya. Jadi 2700 rpm, lumayan kenceng ya. Nah ini teman-teman bentuknya dusnya dari kardus ya. Nah kita akan lihat seperti apa dalamnya, kita unboxing sama-sama. Dapatnya apa sih? Jadi ini tuh harganya nggak sampai 200.000 ya teman-teman. Nah jadi ya jangan ngarep banyak gitu ya. Tapi prinsip ekonomi sih ya, kalau bisa murah tapi dapat yang berkualitas, kenapa enggak ya. Ya ini dapat buku manual ya, nanti teman-teman bisa baca. Ya di sini lengkap, sudah ada tabel komponen ya. Jadi ini kalau mau lihat elektriknya ada ya. Nah kemudian apa sekarang dapatnya ya cuman itu ya, mesin aja ya. Jadi ini enggak ada bonusnya apa-apa, cuma dapat mesin saja. Dan juga ini bonus nih ya. Jadi boosternya dapat, karbon brushnya lumayan lah ya. Nah kalau karbon brushnya habis nanti bisa cari pakai tempat modern tuh, kayaknya ini sama ukurannya ya. Nah ini teman-teman ya, jadi mesinnya ya cukup antep sih. Antep itu apa ya, antep itu berat gitu loh ya. Jadi beratnya pas, mantep gitu. Nah ini bodinya plastik semua ya. Oke, ini mesinnya itu sekitar 26 cm ya panjang mesinnya. Kemudian lebarnya itu sekitar berapa ini ya, ya sekitar 25an juga ya. Nah ini kepalanya oke, kepalanya ini dari besi teman-teman, dari metal ya kepalanya. Jadi bukan plastik kayak punyanya Benz atau apa, tapi ini dari metal. Kemudian ini ada bonusnya nih, bisa untuk ngukur sudut ya. Ini ada water pass-nya. Kemudian ada juga ini cantolannya, kalau teman-teman ngerjain di atas selipin biasanya di sabuknya. Nah ini tombolnya, ini ternyata bisa speed rendah dan speed kenceng ya, jadi plus minusnya ada. Nah ini teman-teman menarik banget ini. Jadi ini bisa kanan kiri, sudah bisa kanan kiri, dan juga sudah bisa diatur teman-teman apa speednya. Ini tombol ini agak keras, yang ini agak keras itu untuk kunci sebetulnya ya. Oke ini agak macet, ini aku beli ini agak macet ya. Ya biasalah, mungkin perlu di treatment dulu ya, tapi oke lah overall. Nah ini teman-teman ya, ini bodinya plastik ya. Jadi plastik cukup tebel sih bodinya, jadi ya enggak mimring atau enggak tipis banget, tapi cukup tebel lah. Nah kemudian ini kabelnya ini yang biasa ya. Nah ini dapat kunci bor ya, jadi dapat kunci bornya teman-teman untuk membuka dan mengganti kepalanya nanti itu ya. Nah ini kabelnya teman-teman ya, dapat kabelnya seperti ini, nggak tahu merek apa ini ya, bawaan sepertinya. Nah oke, ini jadi unitnya ya sebelum kita coba. Nah penasaran juga sih isinya kayak apa ya, kualitas mesinnya kayak apa. Dan plastik semua lagi, nggak sampai 200.000. Nah tapi ini dari Fujiyama sih, coba kita lihat ya, siapa tahu kita dapat ekonomis ya. Nah ini kita coba ya teman-teman. Oke, posisi enggak.
Kita coba. Oke, speednya dulu kita coba ya, speed pelan bisa ya. Sekarang kita coba speed kencang ya, kita lihat kayak apa. Oke ya, jadi suaranya nggak kasar banget ya, suaranya halus ya. Ini kita coba dua arah. Sekarang kita coba yang arah sebaliknya ya. Oke, bisa ya, jadi bisa kanan bisa kiri, bisa untuk melepas baut, bisa untuk memasang baut ya. Nah ini juga putarannya stabil ya, jadi oke, cuma ini macet ya. Oke, kita lihat ya putarannya stabil apa enggak, kita lihat dulu. Oke, cukup stabil ya putarannya. Nah menarik ya. Oke, sekarang kita lihat aja dalamnya, kita bongkar ya. Oke, kita buka aja nih dalamnya seperti apa ya. Sebentar, kita buka mesin ini, kita bongkar-bongkar. Baru nih guys, kita bongkar ya. Untuk kalian semua kita bongkar, nggak apa-apa. Oke, sebentar, nih bautnya banyak ya. Oke, ditunggu sebentar seperti apa dalamnya ya. Oke, selesai. Nah ini kita buka dan dalamnya seperti ini ya. Oke, jadi dari sekilas sih cukup oke ya, jadi cukup kuat nih rangkaiannya. Jadi ini switchnya ya. Nah kalau kita lihat sih bahannya ya nggak murahan banget ya, cukup bagus ya. Nah ini bagian switch, kemudian ini bagian intinya ya. Sini ada dinamonya ya, ini dari tembaga. Nah kemudian karbon brushnya 2 ya. Nah kemudian spool-spoolnya ini kita lihat tembaga semua ya. Nah kemudian juga ini gearnya ada yang plastik, tapi yang lain dari besi semua. Oke, jadi kalau kita lihat sekilas oke ya dalamnya ya. Oke, sekarang kita coba aja lah. Nah sekarang kita akan pasang dulu. Cara pasangnya gini ya, jadi cara pasangnya itu diputar dulu manual, baru dikencengin pakai kuncinya ya. Kencengin sampai benar-benar kenceng supaya nggak goyang saat dipakai mengebor ya. Nah oke, kita coba ke kayu sekarang, bisa nggak ya. Oke, aman-aman saja ya buat ngebor kayu, papan kayu ini oke lah, dan belum panas ya. Nah kita untuk pasang skrup. Oke, sekarang kita balik dulu ya, kita untuk mengambil skrupnya. Oke, lancar ya. Nah sekarang kita pakai mengebur ya, ngebur ini betoncor ya. Oke ya, ini agak kurang pas, bentar ya, cukup mulai terasa berat ya. Nah bentar ya. Nah, sudah hangat ya teman-teman, sudah hangat ya. Oke, jadi itu tadi percobaan kita ya, jadi sekaligus bedah-bedah kita ya. Kita lihat ya, jadi memang mesin bor ini ya dari segi bodi ya, dari segi suara ya itu cukup menarik ya. Jadi bodinya cukup kuat ya, kemudian suaranya juga cukup halus, tidak berisik banget ya. Dengan harga di bawah 200.000 ya cukup oke lah ya, seperti itu. Nah namun memang kalau kita lihat dalemannya tadi ya, kalau sudah kita bongkar tadi, kita lihat dalemannya ya, memang dalemannya itu menarik ya. Jadi dalemannya cukup berkualitas, cukup bagus. Dari spoolnya itu juga cukup bagus ya. Kemudian kita bisa lihat banyak ornamennya itu dari besi ya, as-asnya. Jadi gearnya ya itu dari besi rata-rata, sehingga memang bisa dibilang cukup kuat ya. Namun setelah kita coba ya, jadi namanya bor murah ya, tapi ada kelemahannya ya. Jadi kita lihat juga ada kelemahannya, bor ini cepat panas
ya. Jadi kelemahan bor ini adalah cepat panas, tapi bukan berarti itu mengurangi kualitasnya. Tadi saat kita coba untuk ngebor berkali-kali secara berturut-turut, memang dibanding merek-merek lain yang sudah kita review, bor ini rasanya lebih cukup panas ya. Jadi dari bodinya itu memang kerasa panas bor ini, tapi tidak mengurangi kekuatannya dia. Nah, solusinya terus gimana gitu ya? Ya solusinya kalau bornya sudah kerasa panas, kerjanya di stop dulu, dinginkan mesinnya dulu supaya tidak terbakar dalamnya ya, supaya bisa awet mesinnya ya. Jadi nggak masalah sih sebetulnya panas atau enggak, paling kalau nanti sudah panas banget itu biasanya akan keluar asap atau bornya mati ya. Nah, biasanya kita perlu dinginkan dulu ya. Kalau sudah didinginkan nanti baru bisa dipakai lagi kalau nggak rusak ya. Nah, tapi overall review saya untuk bor Kusuka by Fujiyama ini dengan harga di bawah harga di bawah 200.000 ya. Jadi bor ini cukup berkualitas ya, jadi worth it lah ya. Nah, jadi untuk penggunaan sehari-hari, untuk pekerjaan rumah ya, itu bolehlah menggunakan bor Kusuka ini ya. Jadi itu teman-teman review dari saya ya. Jadi yang ingin beli bor ini teman-teman itu bisa saya kasih linknya ya di deskripsi di mana saya beli ini, silahkan Anda beli sendiri ya. Nah, itulah bor Kusuka. Jadi overall recommended dengan harga di bawah 200.000, bor ini bisa digunakan ya. Terlepas dari kekurangannya, bor ini juga punya kelebihan ya. Jadi itu dari saya dan semoga bisa menjadi pertimbangan bagi teman-teman ya. Nah, terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video review saya selanjutnya. Kami akan mereview untuk Anda sehingga boleh menjadi bahan pertimbangan bagi Anda ya. Nah, salam Kusuka.